Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberi waktu bagi kita untuk selalu belajar mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Salawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita melanjutkan hadis yang ke-6 kitab Syama'il At-Tirmidzi tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang ke-6, hadisnya panjang yang mana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa Ibnu Abi Halimah. Wal makna yani wahid. Hadisnya panjang yang ini diriwayatkan juga sampai ke beberapa anak Ali bin Abi Thalib yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bahasanya lam yakun Rasulullah SAW bitawilil mughaddam wala bil qasir mutarad wa kana rab'atan minal qawm lam yakun bil ja'd al qadid. Ini Rasulullah SAW mensifati Ali bin Abi Thalib mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lam yakun Rasulullah bitawil mughaddam wala bil qasir mutaraddid. Jadi tidak terlalu tinggi, hampir sama dengan penjelasan yang hadis sebelumnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, dia sedang. Rab'atan minal qaum yaitu lam yakun minal ja'd al qatid. Begitu pula tidak keriting, wala bisa tidak terlalu lurus. Kana ja'dan rajila, jadi bergelombang rambutnya. Walam yakun bil mutagham wala bil mukaltham. Jadi badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya bulat. Beliau putih kemerah-merahan, tidak gemuk. Nah ini Masya Allah, ini mengingatkan kita untuk tidak gemuk-gemuk biar sehat selalu. Maka Rasulullah SAW badannya juga tidak terlalu kerempeng, tidak terlalu kurus, juga tidak terlalu gemuk, sehingga sedang. Masya Allah, ini kebanyakan yang diriwayatkan ini sedang-sedang saja. Jadi Rasulullah sedang. Nah, ini sedangnya menurut siapa? Zamannya siapa? Maka yang jelas kita umat Nabi ya sedangnya kita. Kalau ada di zaman Nabi ini ada orang yang tingginya mungkin 2 meter, ada yang paling pendek berapa, ini sedangnya berapa? Nah, insya Allah. Kemudian tidak berbulu di sekujur tubuhnya, karena orang Arab banyak orang yang bulu yang ada di tangan dan kaki dan leher ini kadang ada banyak yang bulunya banyak, jenggotnya banyak. Cuman ini tidak semuanya. Tadi dikuatkan dalam hadis yang lain bahwasanya dadanya itu ada bulu yang lembut, halus. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan dia berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Ini syanathul al-kaffain, syathanul kaffain wal qadamain, ini kasar, tebal. Ini menunjukkan orangnya kuat, semangat kerja. Dan kalau turun seperti kayak kalau jalan seperti kayak orang lagi turun dari atas, saking semangatnya. Wa idzal tafata iltafata ma'ana. Ini Rasulullah kalau dia dipanggil seseorang, dia tidak memalingkan hanya wajahnya aja seperti ini, tidak, cuman langsung semua dengan badan-badannya. Ini saking Rasulullah itu Masya Allah memberi kewibawaan. Dan karena tubuhnya memang mungkin agak besar. Baina katifihi khatamun nubuwah. Nah ini diantara bahunya di belakang ini, di sini ada tanda, yaitu tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah tanda bahwasanya dia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi di belakang antara bahu di sini ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, itu tanda kenabian. Ajwadun nas sadra. Ini Rasulullah itu orangnya pemberani
pemberani, sehingga kalau berjalan ya, menunjukkan keberaniannya, tidak ada ketakutan-ketakutan. Wastaqun nas lahjah. Jadi kalau ngomong itu masya Allah pasti benarnya, pasti jujurnya, dan orang kalau mendengar ucapan Nabi itu masya Allah dia terkena sihirnya. Ini sihir ucapan, karena ucapan itu bisa menyihir orang. Saking lembutnya, saking fasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapannya begitu, lahjahnya itu jelas. Wa alyanuhum ariqatan, lembut. Nabi itu sangat lembut, sama siapapun lembut. Yakni paling lembut perangainya. Artinya tidak kasar orangnya. Tidak pemarah, tidak kasar. Wa akramahum ishra. Jadi kalau bergaul sama siapapun, pasti orang yang ada di samping kanan kirinya merasa dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sifat beliau itu tawadhu. Wa akramahum isyratan. Man ra'ahu badihatan habahu. Kalau ada orang yang mendekat ke Nabi, justru malah orang yang ada di sekitarnya itu malah menghormati, tunduk, menghormati. Nah itulah. Maka kenapa kalau kita punya sifat akhlak lembut, kita ngomong yang jelas, kalau kita bergaul itu juga bergaul yang baik, bicara yang baik, maka yang ada justru malah orang-orang di sekitar kita itu malah menaruh hormat pada kita, karena takut nanti kalau ini guyon atau kesalahan, sehingga berhati-hati dalam bicara, dalam bermuamalah, khususnya kalau kita juga menjaga. Dan lebih-lebih kalau kita mengikuti seperti Rasulullah, itu sering memuliakan orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang bicara kita dengarkan, maka justru malah kita dihormati. Kita dihormati. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Nah ini, kalau ada orang yang mengenal Nabi secara detail, dia kenal dan sering bicara dengan Nabi kita Muhammad SAW, justru malah ahabbahu. Dia pasti akan mencintainya. Walaupun mungkin kita melihat kisah-kisah para sahabat-sahabat yang mana dulunya dia juga kafir. Artinya belum mengenal Islam, belum menerima Islam. Tapi karena dia bertemu dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, saking baiknya pergaulannya, bicaranya, menghormati orang, Masya Allah, sehingga apa? Hidayah akan turun. Sampai-sampai kalau orang bertemu dengan Nabi dan mengenal detail dengan Nabi, pasti dia akan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya ini dinomorsatukan. Apa yang diinginkan oleh Nabi dinomorsatukan. Karena apa? Sudah mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Mesti semua orang kalau sudah bertemu dengan Nabi, dia akan mengatakan, saya belum pernah melihat seseorang seperti Nabi sebelum dan sesudah. Ini dari dulu sampai sekarang, dan yang akan datang, saya belum pernah melihat orang yang Masya Allah perfect, orang yang sempurna, yaitu melainkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketujuh, yang mana diriwayatkan oleh Hasan ibnu Ali, yang dia sangat senang kalau diceritakan bibinya yang namanya Hindun bin Abi Halah ketika mensifati Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW fakhman mufakhaman. Rasulullah itu orangnya wibawa. Yatalala wajhu talalu al-qamar lailatul badr. Ini wajahnya Rasulullah SAW ini bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Atwala minal marbu' wa aqsar minal musyadzab, alimul hamah, rajul sya'ar. Ini badannya agak lebar dan besar, tulang-tulangnya, rajul sya'ar, ini rambutnya juga bergelombang. Wa in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa falyujawiz sya'ruhu syahmata udhunai idza huwa waffar. Jadi rambutnya itu kalau diginikan dia sampai telinga.
sampai telinga sini. Nah, ini menunjukkan rambutnya yang dari sini agak panjang sampai telinga. Tadi di riwayat yang lain sampai pundak. Nah, maka ini adalah terkadang Rasulullah itu rambutnya pendek, panjang, itu hal yang biasa. Sewajarnya manusia, ya ini kadang seneng rambut yang panjang, rambut yang pendek, itu hal yang biasa. Azharul laun, warna kulit Nabi itu keputih kemerah-merahan. Wasi al-jabin, ini dahinya sini agak lebar. Azajul jawanib, ini antara alisnya ini tidak ketemu, tidak nempel, karena bainahuma irqun yaduru al-ghadab, dan di tengah-tengahnya Nabi kalau lagi emosi, lagi marah, maka kelihatan otot yang ada di tengah sini di antara alis, antara kanan kiri kelihatan. Afnal irnain lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Jadi Rasulullah itu hidungnya mancung, mempunyai cahaya yang mana di tengahnya itu ada cahaya. Kalau orang tidak melihat secara jelas, maka seperti kayak bengkok. Kathalih ya, jenggotnya sangat tebal. Sahlal khaddan, ini lurus atau halus pipinya. Doli alfam, yang mana bibirnya ini, mulutnya agak lebar besar. Muflajal asnan, ini gigi-giginya juga teratur, agak ada jarak-jaraknya. Daqiqul masrubah, sangat lembut rambut yang ada di dadanya. Ka'anna unuqahu jaidu dumiyatin fi sofa'il fiddah mu'tadilil khalq badin mutamassik sawa'ul batan was sadr haridus sadr. Ini orangnya yang mu'tadilul khalq, ini sedang. Jadi tubuh Nabi kita itu sedang, tidak ya, apapun banyaknya sedang-sedang semua. Dan antara dada dengan perut itu lurus, sawaul batan was sadr. Jadi antara dada dengan perut itu lurus. Mungkin kita dadanya mungkin agak ke belakang, perutnya agak ke depan, atau sebaliknya, dadanya ke depan, perutnya ke belakang. Tapi zaman sekarang mungkin dadanya ke belakang, perutnya ke depan. Aridus sadr, jadi dadanya itu agak lebar. Ini menunjukkan Nabi itu kuat orangnya. Bu'aitu ma bainal mankibain dukhmal qaradis anwarul mutajarrad. Ini termasuk Nabi itu tulang-tulangnya itu besar. Jadi lengan Nabi tulang-tulangnya itu besar, panjang. Telapak tangannya juga lebar, jadi keras, agak tebal. Ini menunjukkan orangnya semangat. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak nempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya juga rata. Punggung kaki itu rata di kaki, sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Ya, ini pernah Rasulullah itu jalan itu cepat banget. Sampai dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah waktu itu jalan, sahabat-sahabat juga ikut jalan, dan kehilangan Rasulullah di mana. Dan yang paling agak dekat itu adalah Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah ini ketemu dengan Nabi. Pas ketemu dengan Nabi, Nabi berkata, "Ya Abu Hurairah, bawa ini sandalku." Setelah itu sandalnya sudah dibawa, dipegang oleh Abu Hurairah. Sana, temui sahabat-sahabatmu, bilang, "Man qala la ilaha illallah muqinan biqalbihi dakhala jannah." Katakan pada mereka, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang dengan syarat muqinan biqalbi, itu meyakini yang ada dalam hatinya, keimanannya. Maka ketika
bertemu dengan sahabat, pertama sahabat yang ditemui adalah ketemunya adalah Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab juga jalannya agak cepat. Maka Umar bin Khattab bertanya, di mana Nabi? Saya barusan ketemu dengan Nabi dan ini sendalnya. Saya disuruh menyampaikan kabar kepada kalian bahwasanya mangqala la ilaha illallah muqinan biqalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan yakin dalam hatinya masuk surga. Maka seketika itu juga karena Umar bin Khattab belum percaya, masa hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Sehingga dipukul itu pundaknya, benar atau tidak gitu. Langsung Abu Hurairah pingsan saking besarnya Umar. Nah, akhirnya menunggu siuman pulih lagi. Abu Hurairah dikatakan benar, saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditemukan oleh Nabi karena belum percaya Umar bin Khattab, maka Rasulullah membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Nah, di situ Umar bin Khattab usul kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak yattaqilu. Jadi jangan sampai umat Nabi itu hanya pasrah atau bertawakal dengan kalimat la ilaha illallah saja sehingga tidak beramal yang lain. Artinya saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. Saya sudah dijamin surga sehingga saya tidak perlu beramal yang lain karena ini jaminannya seperti ini. Karena saya sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab yakni agar apa? Amalan-amalan yang lain, hukum-hukum yang lain tetap dilaksanakan. Maka Rasulullah SAW membolehkan untuk umat Nabi yakni memperhatikan amal-amal yang lain, tapi yang paling utama adalah keimanan atau keyakinan dalam kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, insya Allah itu termasuk jaminan surga. Semua ulama sepakat bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kunci kita masuk surga. Begitu pula jika Rasulullah menoleh ke seluruh badannya ikut menoleh semua. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi daripada mendongak ke langit. Jadi lebih tawadhu. Rasulullah itu Masya Allah ketawadhuan beliau. Ketika berjalan beliau berada di belakang para sahabatnya dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Masya Allah Nabi senang memulai salam. Dan insya Allah hadis yang ke-8 ini memang ke-7 ini agak panjang. Semoga Allah Ta'ala selalu memberi semangat bagi kita untuk selalu belajar mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.